Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agung Santoso dengan NIM 2023 05080667. Dalam tugas kali ini, saya akan memberikan ulasan mengenai industri penyiaran di Indonesia dan di dunia. Ulasan mengenai industri penyiaran baik di Indonesia maupun di dunia telah mengalami perubahan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Transformasi ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, perubahan pola konsumsi media, serta kebijakan pemerintah dan regulasi yang mempengaruhi cara penyiaran dilakukan. Pada ulasan ini, kita akan melihat bagaimana industri penyiaran berkembang, tantangan yang dihadapi, serta tren yang muncul baik di Indonesia maupun di tingkat global. 1. Sejarah dan perkembangan penyiaran di Indonesia dimulai dengan kelahiran Radio Republik Indonesia atau yang sering disebut RRI pada 11 September 1945 yang menjadi stasiun radio pertama di Indonesia. Di awal kemerdekaan, radio menjadi alat penting dalam menyebarkan informasi, terutama selama masa-masa sulit. Kemudian, televisi mulai mengudara di Indonesia pada tahun 1962 dengan TVRI sebagai stasiun penyiaran pertama yang mengudara secara nasional. Pada era 1990-an, setelah adanya reformasi politik, sektor penyiaran Indonesia mulai mengalami liberalisasi. Banyak stasiun televisi swasta mulai bermunculan, seperti RCTI, SCTV, Indosiar, dan lain-lain. Ini menandai kebebasan dan keberagaman dalam penyiaran di Indonesia, yang pada awalnya terpusat pada TVRI sebagai stasiun milik negara. 2. Konvergensi media. Saat ini, industri penyiaran Indonesia berada dalam era konvergensi media, di mana batas antara televisi, radio, dan internet semakin kabur. Stasiun-stasiun televisi besar seperti RCTI, SCTV, dan Metro TV tidak hanya menyajikan siaran di televisi, tetapi juga meluncurkan aplikasi streaming dan membuat konten digital yang bisa diakses melalui perangkat mobile, seperti di YouTube, di TikTok, dan platform lainnya. Hal ini memungkinkan audiens untuk mengakses konten kapan saja dan di mana saja. Selain itu, adanya fenomena over the top atau OTT seperti video, Netflix, dan Netflix juga mengubah lanskap industri penyiaran di Indonesia. Banyak orang kini lebih memilih menonton konten melalui platform streaming, baik lokal maupun global, dibandingkan dengan menonton saluran televisi tradisional. 3. Regulasi dan kebijakan penyiaran. Regulasi penyiaran di Indonesia diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Salah satu kebijakan besar yang diterapkan adalah migrasi dari penyiaran televisi analog ke digital yang dikenal dengan istilah analog switch off atau ASO. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas siaran dan efisiensi spektrum frekuensi radio, serta membuka peluang bagi penyiaran digital. Namun, kebijakan ini juga memunculkan tantangan, karena masyarakat yang belum siap dengan perangkat digital atau yang tinggal di daerah terpencil bisa merasa terhambat untuk mengakses siaran. 4. Tantangan dan peluang. Industri penyiaran di Indonesia menghadapi beberapa tantangan besar. 1. Persaingan yang semakin ketat antara stasiun televisi tradisional dan platform digital. 2. Perubahan kebiasaan konsumsi media. Penonton semakin beralih ke platform streaming untuk mengakses konten on demand, yang membuat stasiun televisi tradisional harus lebih kreatif dalam menyediakan konten yang relevan dan menarik. Ketiga, piracy dan pembajakan konten. Meskipun ada banyak saluran legal, masih banyak orang yang mengakses konten ilegal di internet yang merugikan industri penyiaran. Namun, ada juga peluang besar, terutama bagi penyedia layanan OTT yang berkembang pesat dan untuk stasiun penyiaran yang dapat memanfaatkan kekuatan digitalisasi. Industri penyiaran di dunia. 1. Digitalisasi dan platform streaming. Secara global, industri penyiaran telah berubah secara drastis berkat kemajuan teknologi.
Platform streaming seperti Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, Hulu, dan YouTube telah mengubah cara orang mengkonsumsi media. Penyiaran tradisional yang mengandalkan frekuensi radio dan televisi terestrial kini harus bersaing dengan platform yang menawarkan konten secara on-demand tanpa batasan waktu dan tempat. Netflix misalnya telah merevolusi industri dengan memproduksi konten original seperti Stranger Things dan The Crown yang tidak hanya menarik pemirsa dari berbagai negara tetapi juga mendominasi penghargaan internasional. Ini adalah bagian dari perubahan besar di mana produsen konten tidak lagi terbatas pada studio besar, tetapi juga dapat beroperasi di platform digital yang menjangkau audiens global. 2. Perubahan model bisnis. Industri penyiaran global kini mengadopsi berbagai model bisnis. Ada model berbasis iklan atau biasa disebut AVOD, Ad Support Video on Demand, yang sering digunakan oleh platform seperti YouTube dan Peacock, serta model berlangganan SVOD atau Subscription Video on Demand yang lebih banyak diterapkan oleh Netflix, Amazon Prime, dan Disney Plus. Beberapa platform juga menggabungkan kedua model ini dengan menawarkan paket langganan berbayar yang bebas iklan atau model freemium dengan konten terbatas. Pendapatan iklan juga tetap menjadi salah satu sumber utama bagi penyiaran tradisional, meskipun pangsa pasar untuk iklan televisi semakin tergerus dengan hadirnya platform digital yang menawarkan iklan yang lebih terarah dan bisa diukur secara langsung. 3. Produksi konten premium dan global. Industri penyiaran global semakin berfokus pada produksi konten premium untuk menarik pemirsa yang lebih luas. Konten lokal yang bisa dinikmati oleh audiens internasional seperti drama Korea atau K-dramas yang mendunia menjadi salah satu fenomena utama dalam industri penyiaran dunia. Netflix dan Amazon Prime Video juga semakin gencar dalam memproduksi film dan serial internasional dengan anggaran tinggi yang bertujuan untuk meraih audiens global. Di sisi lain, perusahaan seperti Disney Plus juga mengandalkan kekuatan waralaba besar mereka seperti Star Wars dan Marvel Studios untuk menarik penonton. 4. Tantangan global. Beberapa tantangan besar yang dihadapi industri penyiaran di seluruh dunia meliputi 1. Persaingan yang semakin sengit antara berbagai platform OTT dan penyiaran tradisional. 2. Pembajakan konten tetap menjadi ancaman yang serius bagi pendapatan industri penyiaran. Ketiga, isu hak cipta dan regulasi. Beberapa negara menerapkan regulasi yang ketat mengenai konten yang dapat disiarkan dan ada tekanan untuk melindungi hak cipta, terutama di era digital. 5. Teknologi baru dan inovasi. Teknologi seperti 5G, Artificial Intelligence atau AI, dan Virtual Reality atau VR juga diprediksi akan semakin mengubah industri penyiaran di masa depan. Dengan kecepatan internet yang lebih tinggi, penyiaran langsung atau live streaming dan konten 4K atau bahkan 8K akan semakin umum. Teknologi AI juga dapat membantu dalam hal personalisasi konten untuk audiens yang lebih tepat sasaran. Simpulan, industri penyiaran baik di Indonesia maupun di dunia sedang berada dalam masa transisi yang cepat. Digitalisasi, platform streaming, dan konvergensi media telah mengubah cara kita mengakses dan menikmati konten. Sementara di Indonesia, penyiaran tradisional masih memiliki pangsa pasar yang signifikan. Tetapi semakin banyak masyarakat yang beralih ke platform digital dan OTT. Di dunia internasional, penyiaran tradisional semakin terdesak oleh layanan streaming, namun masih tetap relevan dengan berfokus pada produksi konten premium dan global. Penyiaran masa depan akan bergantung pada inovasi teknologi, model bisnis yang adaptif, serta kemampuan untuk memahami dan mengikuti perubahan perilaku konsumen yang semakin digital dan on-demand. Sekian ulasan mengenai industri penyiaran dari saya. Semoga dapat dipahami oleh Mas Amar dan teman-teman semua. Terima kasih.